السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan masih banyak lagi nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dalam muqaddimah kajian ini saya ingin membawakan permasalahan yang penting yang berkaitan dengan iman kita, yaitu pembahasan tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Ini penting karena kejujuran berkaitan dengan iman. Seorang mukmin dia wajib jujur dan wajib dia untuk berkata benar dan bersikap benar. Tidak boleh dia bohong. Ini kaitannya dengan masalah iman dan kaitannya dengan masalah akhlak. Orang beriman dia harus jujur. Orang beriman dia harus berkata yang benar, bersikap yang benar. Enggak boleh dia bohong. Seumur hidupnya enggak boleh dia bohong. Hatta dalam bentuk gurauan pun enggak boleh dia bohong. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman harus jujur, nggak boleh bohong. Dan ini kaitannya panjang pembahasannya berkaitan dengan jujur. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian jujur, berkata yang benar, berkata yang jujur, bersikap yang benar. Karena jujur, berkata yang benar itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang itu jujur dan selalu berkata yang jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari perkataan yang bohong, dari dusta, karena dusta, bohong akan membawa manusia kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Dan kejelekan, keburukan, kejahatan akan membawa manusia ke neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ikhwan fi din, azakumullah. Masalah kejujuran ini masalah yang penting dalam kehidupan kita. Para anbiya war rusul, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu tidak pernah berbohong. Semuanya jujur. Semua nabi. Dia jujur, benar, dan selalu membenarkan apa yang Allah turunkan. Apa aja yang Allah turunkan, semua yang gaib, itu dia membenarkan. Tidak pernah membantah, tidak pernah mentakwil, tidak pernah yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kata Allah, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada mereka, ceritakan kepada umat ini di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar dan selalu membenarkan. Dan beliau seorang nabi. Itu di ayat 41-nya. Kemudian di ayat 54-nya Allah sebutkan lagi di surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan engkau ceritakan kepada manusia ini di dalam Al-Quran tentang Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau tadi tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, innahu kana sadiqal wa'di, beliau adalah orang yang jujur dalam berjanji, enggak pernah menyalahi janji, dan beliau seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian lanjutannya Allah sebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia Ismail menyuruh istrinya, anaknya salat, mengeluarkan zakat, dan dia diredhoi oleh Allah Taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan sebutkan, ceritakan dalam Al-Quran tentang Idris, dia seorang yang jujur dan membenarkan, dan dia seorang nabi. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wasallam itu jujur, selalu membenarkan kebenaran, nggak pernah dusta. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak masih kecil jujur, remaja jujur, nggak pernah dusta, dan juga amanah sampai diutus. Begitu juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq karena dia selalu jujur, benar, dan membenarkan. Seorang mukmin dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia mendustakan dan enggak boleh bohong. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, waladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang jujur Allah sebutkan dengan orang yang takwa, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 177 ketika Allah menyebutkan tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir. Begitu juga memberikan makan kepada orang sanak kerabat, orang-orang miskin, membantu mereka.
Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan ujian, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang dia sabar ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang yang jujur. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kalau sebutkan antara jujur dengan takwa, jujur dan takwa, karena punya kaitan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jujur ini merupakan tanda iman. Sebab yang membedakan antara jujur dengan kebohongan itu sifat dari orang munafik. Orang beriman mesti jujur, orang munafik mesti dusta. Karena Nabi menyebutkan SAW tentang tanda orang-orang yang munafik. Nabi menyebutkan tentang tanda munafik itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Orang munafik, ini hadis sahih. Nabi menyebutkan apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah dia khianat, dan kalau dia bertengkar dia melewati batas. Ini ciri munafik. Jadi nggak ketemu tuh antara iman dengan nifak, nggak ketemu tuh. Makanya akhlak yang jelek yang paling dibenci oleh Nabi dusta, bohong. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana abghadal khuluqi ilaihil kadhibu, sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW adalah dusta, bohong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan dalam silsilah ahadits as-sahihah. Akhlak yang paling dibenci yaitu dusta. Jadi nggak boleh seorang itu dusta, bohong, nggak boleh, harus jujur. Ini kalau kita bahas panjang berkaitan dengan jujur ini, berkaitan dengan ayat Al-Quran, berkaitan dengan hadis Nabi. Seorang mukmin kalau sudah datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kewajiban dia untuk membenarkan, nggak boleh mendustakan, nggak boleh mentakwil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas. Kewajiban kita membenarkan. Nggak boleh kita bahas arsy itu kan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Allah menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Selesai sudah. Seorang mukmin wajib membenarkan ayat ini, bahwa Allah istiwa di atas. Nggak boleh takwil, nggak boleh takwil. Jangan kemudian mencari lagi kebohongan. Oh, makna istiwa menurut bahasa arti berkuasa, nggak pernah ada dalam bahasa Arab. Istiwa diartikan dengan berkuasa, istaulah, nggak pernah ada, dan tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu, tidak pernah ada. Ini kan kebohongan. Allah menyebutkan bahwa Allah aliyun azim, maha tinggi, wa huwal aliyul azim. Sifat dzatiyah bagi Allah, Allah itu tetap tinggi, azali wa abadi. Ini sifat dzatiyah bagi Allah, sifat ulu. Kita wajib menetapkan. Ayat-ayat banyak, ratusan ayat, belum lagi hadis Nabi SAW. Begitu juga tentang hadis jariyah. Hadis jariyah, seorang budak yang akan dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dibawa kepada Rasulullah budak ini ketika akan dimerdekakan. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Fis sama," di atas langit. "Wa man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah," engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih di sini. Bahkan Imam Syafi'i membawakan hadis ini di dalam kitabnya Al-Um
di dalam kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i membawakan hadis ini tentang hadis jariah, di mana Allah di atas langit. Nah, kemudian ada orang-orang yang mengatakan maknanya bukan begitu, maknanya begini. Ini kan dia mendustakan apa di sini? Al-Quran, dan mendustakan hadis Nabi. Hukumannya berat, bukan masalah kecil. Kemudian dia membohongi umat dengan seperti itu. Ini masalah besar, ini bukan masalah kecil. Masalah jujur, dan masalah membenarkan. Siddiq, dia jujur dan membenarkan, harus membenarkan. Jadi orang beriman itu kalau sudah datang dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, kewajiban kita sami'na wa ata'na, taslim. Nggak boleh bantah dari Quran Sunnah, nggak boleh, terima sudah. Jangan kita bantah dengan akal kita picik, nggak boleh. Jangan dengan pengetahuan kita. Al-Quran wajib kita benarkan selama Al-Quran wajib kita benarkan. Hadis Nabi selama itu sahih, kita wajib membenarkan semuanya. Itu yang membuat para sahabat dikatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam imannya, jujur dalam taubatnya, jujur dalam semua hal. Maka kita disuruh oleh Allah bersama orang-orang yang jujur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu para sahabat, semuanya jujur. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kita wajib jujur dalam membawakan hadis Nabi SAW. Gak boleh berbohong atas nama Nabi. Sebab masalah bohong atas nama Nabi bukan masalah kecil. Cerita-cerita, dongeng-dongeng yang lain yang bohong itu nggak boleh. Mengatakan Rasul pernah berkata begini, Rasul pernah cerita begini, padahal nggak ada riwayatnya, dan Nabi nggak pernah bersabda, atau dia sudah tahu bahwa itu dusta, berat hukumannya. Dalam hadis yang mutawatir Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya neraka. Gak boleh kita bawakan riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi yang palsu. Kalau kita sudah tahu itu lemah, sudah tahu bahwa itu palsu, gak boleh kita bawakan. Berdusta nama Nabi tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya falyalijin nar. Barang siapa yang berdusta namaku, kata Nabi SAW, hendaklah ia masuk ke neraka. Bukan masalah kecil. Jadi nggak boleh orang berbohong atas nama Nabi SAW, membawakan riwayat-riwayat padahal udah jelas ini nggak benar, nggak ada. Tapi karena dia ingin membenarkan perbuatan dia yang syirik dan bid'ah, untuk mendukung perbuatan syirik dan bid'ah dibawakan riwayat-riwayat yang dusta dan palsu banyak. Itu atas nama Nabi, nanti atas nama sahabat, nanti atas nama Imam Syafi'i. Kadang-kadang di sini Syafi'iyah sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan mengadakan tahlil. Dari mana? Gak pernah ada. Baca semua kitab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i membenci perbuatan itu. Banyak berbohong atas Imam Syafi'i, banyak sekali orang berbohong atas Imam Syafi'i. Dia nggak baca kitabnya. Dan masih banyak lagi berbohong atas nama umat ini. Jadi ikhwan fillah, masalah bohong ini masalah besar karena berkaitan dengan nifak, kemunafikan, dan nggak bisa ketemu tuh antara iman dengan nifak, nggak bisa ketemu. Kalau orang beriman dia akan jujur, dia selalu jujur, nggak boleh berdusta. Sampai dalam kita berbicara di antara kita juga nggak boleh bohong. Atau kadang-kadang dia dakwah sengaja untuk membuat orang tertawa, dia berbohong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan, Nabi bersabda SAW, wailun liman yuhadithu fayakdziba liyudhika bihil qawma wailun la thumma wailun la. Celaka bagi orang yang dia menyampaikan hadis atau dia cerita yang dia berdusta, supaya apa? Supaya orang tertawa. Celaka orang itu dan celaka orang itu. Perhatikan, nggak boleh dusta.
Orang beriman tidak boleh dusta. Dan antum ajarkan juga anak-anak antum jangan dusta. Kalau memang salah, akui salah, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Ini banyak sudah kebohongan orang ini. Banyak kaum muslimin yang bohong. Itu tinggalkan itu. Taubat kepada Allah. Taubat. Jangan bohong lagi. Dan terus dalam semua hal kita harus jujur. Seorang mukmin dia harus jujur. Berkaitan dengan iman juga ini, ikhwan fiddin, azakumullah. Berkaitan dengan ujian juga, kita diuji iman kita oleh Allah. Tapi harus jujur, jangan bohong. Iman kita benar enggak ini? Orang beriman, kalau beriman laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan takut. Orang beriman nggak boleh takut, harus jujur imannya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini sekarang banyak orang dapat ujian, cobaan, Anda mulai itu nggak jujur, dia mulai menakut-nakuti orang, soal berjamaah ditakuti, nanti nular penyakit segala macam, akhirnya orang nggak sholat. Ini nggak jujur, dia nggak jujur. Jadi perhatikan, kejujurannya penting. Dan nanti akan bermanfaat, orang yang jujur itu akan membawa manusia ke sorga. Dan Allah sebutkan di akhir surah Al-Maidah, qala Allah hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Sekarang ini bermanfaat orang-orang yang jujur, kejujurannya. Ketika mereka masuk sorga, lahum jannat, bagi mereka sorga yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Jadi jujur ini penting dalam semua keadaan. Aman, tidak aman, ada musibah, enggak ada musibah, harus jujur kita. Iman kita harus jujur untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, membenarkan semua perintah Allah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan jujur. Dan ini kalau kita bahas panjang, untuk jujur kepada keluarga, jujur juga kepada masyarakat, jujur kepada umat. Ini banyak yang orang harus memperbaiki diri, karena banyak udah yang bohong. Kalau kita mau bahas lagi, para dai, para ustadz, banyak yang tukang bohong. Dia membohongi dirinya, membohongi umat. Tadi itu mendustakan Quran, dia bohongi umat. Gak boleh dalam Islam seperti itu, harus jujur. Gak boleh dia bohong selama-lamanya. Ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan jujur dan bohong. Dan antum ingat, masalah jujur akhlak yang mulia, masalah bohong akhlak yang jelek, akhlak yang rendah, akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW, yaitu bohong. Kana abghadul khuluqi ilaihil kadhib. Akhlak yang paling dibenci oleh Nabi adalah bohong. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, sampai sini dulu untuk mukadimahnya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk bab yang poin yang ke-28 berkaitan dengan Dajjal. Dajjal itu sama dengan kadzab, tukang dusta. Ya, yang tadi kita bahas itu Dajjal tukang dusta, suka membohongi orang karena dia bohong. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kan bohong. Jadi Dajjal tukang bohong. Maka Nabi ketika menyebutkan nanti ada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, disebutkan oleh Nabi, Dajjaluna kadzabun. Dajjalun kadzabun. Nanti akan ada orang-orang mengaku menjadi Nabi, 30 orang. 30. Dajjalun kadzabun. 30. Dan semua mengaku sebagai Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kita bahas tentang Dajjal. Pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah berkaitan dengan Dajjal, karena ada firqah yang sesat
yang menolak adanya Dajjal, tidak mengakui tentang adanya Dajjal. Dianggap ini cuma sekedar rumusan aja, bukan hakiki, kata mereka. Ini nas hadis-hadis tentang Dajjal ini mutawatir. Makanya pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, siapa Dajjal itu? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenal oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Ciri-cirinya, yang kedua, ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek kakinya bengkok. Jadi seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Dan Dajjal ini manusia yang besar, ya. Disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Tamim Ad-Dari ini dia dengan kawan-kawannya pernah mengarungi lautan dengan perahunya, kemudian terdampar di sebuah pulau di daerah timur. Kemudian bertemu di depannya manusia yang berbulu semuanya, nggak tahu tentang kubul dan duburnya, berbulu semuanya. Ditanya, siapa engkau? Ditanya, Jassasa. Terus ditanya lagi, jasa itu apa? Engkau masuk ke dalam. Di dalam pulau itu atau di goa itu nggak tahu, disebutkan ada orang yang diikat. Ditanya, siapa engkau? Disebut bahwa dia Dajjal. Berarti ini sudah ada Dajjal ini, diikat. Dan kata Tamim, aku belum pernah lihat manusia yang besar seperti Dajjal, tapi diikat. Dan Dajjal mengatakan, ceritakan tentang Nabi yang ummi, itu tentang Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, terus ceritakan tentang Buhairah, tentang segala macam, diceritakan oleh Tamim Ad-Dari semuanya itu. Dan Dajjal mengatakan, dan sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Dia nggak bisa membuka ikatannya sampai Allah izinkan dia untuk keluar, sebagai fitnah buat manusia. Dan itu adanya di daerah timur, kata Nabi, Qibal al-Masyriq, timur. Dan gak diketahui tempatnya, tidak diketahui tempatnya. Dia ada di satu pulau di bagian timur, dan nanti akan keluar dia, Dajjal ini. Dan disebutkan dalam hadis itu, dalam hadis Imran, jadi dalam hadis Tamim Ad-Dari yang riwayat Muslim, a'zamu insanin ra'ainahu qad khalqan wa ashadu withaqan. Belum pernah aku melihat orang yang paling besar yang kami lihat bentuknya dan juga ikatan yang keras, yaitu dari Dajjal. Begitu juga disebutkan dalam hadis Imran bin Husain bahwa ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar min Dajjal. Tidak ada makhluk dari anak Adam ini sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Artinya dia manusia biasa tapi besar dia bentuknya. Seperti yang saya sebutkan, masih muda, pendek kakinya, meskipun dia hidup ribuan tahun, sudah ribuan tahun, tetap masih muda. Ini kekuasaan Allah SWT. Sudah ribuan tahun Dajjal. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war
wa inna rabbakum laisa bi'a'war maktubun baina ainai kafir yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Perhatikan di sini, bisa dibaca oleh setiap muslim. Berarti orang kafir nggak bisa baca. Orang kafir nggak bisa baca. Orang munafik nggak bisa baca. Yang bisa baca orang muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik. Dalam riwayat Ahmad, tulisan kafir dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan. Khurasan itu meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan dan yang lainnya itu. Itu daerah yang disebut dengan Khurasan. Dan ini munculnya di daerah Iran Timur dan akan diiringi oleh 70 orang Yahudi. Asbahan sebuah kota yang di tengah Iran. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Nanti akan munculnya Dajjal itu dari arah timur, dari Khurasan. Jadi Khurasan kalau dalam bahasa Persia itu tanah matahari terbit, itu Khurasan. Ini adanya di daerah timur. Khurasan meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan yang lainnya itu. Itu daerah Khurasan namanya. Kemudian yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk ke Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Kota Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari Anas bin Malik. Arti keluarlah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menuju Dajjal. Menunjukkan bahwa di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini. Di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini. Dalam riwayat yang lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah dikatakan Yaumul Khalas. Dikatakan Yaumul Khalas, hari pembebasan. Ini riwayat Imam Ahmad dan Hakim sahih. Artinya Madinah itu dibersihkan udah. Enggak ada lagi orang munafik. Yaumul Khalas sudah bersih gitu. Sebab sampai hari ini masih ada orang-orang munafik. Di riwayat yang lain, tidak sejengkal tanah pun di bumi ini melainkan Dajjal menginjakkan kaki padanya. Artinya seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan berjalan dengan cepat. Dengan kekuasaan Allah SWT dia berjalan ke seluruh bumi ini. Dan Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur yang berada di Tur Sina. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Dikatakan oleh Imam Al-Haythami bahwa rawi-rawinya sahih. Berarti Dajjal memasuki semua negeri kecuali 4 yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan At-Tur. Yang kelima, keberadaan Dajjal di muka bumi ini. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Dajjal ini berada di muka bumi selama 40 hari. 40 hari. Jadi satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan. Berarti sisanya yang 37 hari sama dengan hari biasa. Tapi 40 hari ini sudah membuat bencana yang luar biasa ini, petaka yang luar biasa, fitnah yang besar. Dari sebenarnya Allah ciptakan manusia ini, yang paling besar fitnah Dajjal ini. Yang keenam, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Di sini sahih riwayat Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih dan yang lainnya terlihat air yang terlihat api yang menyala-nyala. Jadi Dajjal ini membawa air putih dan juga api dibawa oleh Dajjal ini. Apabila seorang mendapatkan hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampaknya api, pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Ini riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman. Dajjal menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Ini perhatikan, ini fitnah ya, fitnah Dajjal. Jadi Dajjal itu bisa sekarang ini hujan turun hujan. Suruh bumi tumbuh, langsung tumbuh, saat itu juga tumbuh. Ini fitnah. Ini fitnah Dajjal. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan dan orang banyak tertipu dengan Dajjal. Ini fitnah yang besar. Yang sudah jelas bahwa Dajjal ini diiringi oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan ada orang-orang yang kemudian tertipu, yang kaum muslimin yang dia tidak menjaga dirinya, ya tertipu, ikut Dajjal. Waliyatubillah, sama-sama afiyah. Yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Bablud, di desa yang dekat dengan Palestina, di Bablud. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa di desa dekat Baitul Maqdis di Palestina. Ketika melihat Isa, Dajjal langsung lunglai sebagaimana garam larut di dalam air. Kalaupun Isa tidak membunuh Dajjal dengan tombaknya, niscaya Dajjal akan mati karena kondisinya seperti itu. Akan tetapi Allah mencabut nyawanya melalui tangan Isa dan menampakkan darahnya di tombak Isa. Jadi yang mampu membunuh Dajjal itu hanya satu, itu Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berkaitan dengan Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, itu berkaitan dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu ada di masa Nabi SAW. Anaknya orang Yahudi, Ibnu Sayyad, dan dia masuk Islam, tapi dia memang terpengaruh oleh syaitan yang kemudian dia kadang-kadang mengatakan apa yang dikabarkan oleh setan. Ibnu Sayyad ini, Nabi tidak memberikan penjelasan tentang
Ibnu Sayyad itu siapa. Tapi sahabat sebagian mengatakan dia Dajjal. Sahabat. Mungkin sahabat ini belum tahu riwayat atau kisahnya Tamim Ad-Dari, karena beda. Kalau Dajjal tidak punya anak. Kalau Ibnu Sayyad punya anak. Ibnu Sayyad dia berangkat haji bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan Dajjal tidak, kafir Dajjal. Jadi masalahnya, kata Imam An-Nawawi tentang Ibnu Sayyad, masalahnya muskilah wa amru mustabih. Jadi membingungkan soal Ibnu Sayyad ini. Tapi tetap bukan Dajjal. Sebagian sahabat mengatakan Dajjal. Waktu dia ditanya oleh Nabi, engkau beriman? Dia beriman. Kemudian ditanya Nabi, engkau beriman kepada aku? Kata Ibnu Sayyad. Nabi mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini Ibnu Sayyad mengajak Nabi, kamu beriman gak kepada saya? Ibnu Sayyad ini. Kata Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, biar saya bunuh dia, saya bunuh orang ini. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya dia Dajjal, ini yang jadi syahid di sini. Kalau seandainya dia Dajjal, kamu gak akan bisa membunuhnya. Ini kata Nabi SAW. Kalau seandainya Ibnu Sayyad itu Dajjal, kamu gak akan bisa membunuhnya. Karena yang bisa membunuh Dajjal hanya satu. Siapa? Nabi Isa AS. Seandainya dia Dajjal, maka engkau nggak akan bisa membunuhnya. Ini jadi syahid di sini. Bahwa nggak akan bisa orang membunuh Dajjal. Jadi Ibnu Sayyad tetap demikian dan mati seperti biasa Ibnu Sayyad. Dan punya anak. Dan anaknya seorang tabi'i, ma'ruf anaknya. Ditulis oleh para ulama tentang anaknya Ibnu Sayyad ini. Jadi akhwani fiddin azakumullah, ya fitnah ini banyak di zaman Nabi, sudah banyak fitnah. Tapi Ibnu Sayyad menurut sebagian ulama bukan Dajjal, karena Dajjal disebutkan ciri-cirinya jelas. Matanya buta sebelah, tulisannya kafir dan mengaku sebagai Tuhan dan yang lainnya. Ini mesti kalau membahas tentang Dajjal dalam pembahasan para ulama mesti dikaitkan dengan Ibnu Sayyad. Tapi tadi saya jelaskan sebagian hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sekarang yang ke-8. Ke-8, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Untuk menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap selesai dari tasyahud akhir, sebelum salam, pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal setiap selesai dari tasyahud akhir. Berarti kita membaca ini setiap hari. Kita membacanya sebelum salam pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Yang wajib aja kita baca 5 kali, yang wajib tasyahud akhir. Belum sholat sunat yang kita lakukan. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha adukum min at-tashaqqudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masiihid dajjal." Apabila seorang dari kalian telah selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari azab jahannam, dari siksa jahannam. Yang kedua dari azab kubur, dari siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati, serta yang keempat dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca setelah tasyahud akhir setiap salatlah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis sahih Muslim. Dajjal dikatakan Al-Masih, Isa juga dikatakan Al-Masih. Kalau Dajjal Masihud Dhalalah, adapun Isa Masihul Huda.
Dajjal dikatakan Masih, yang pertama maknanya karena matanya buta sebelah, mamsuhul ain. Itu makna yang pertama, dikatakan Masih. Artinya satu matanya buta, dikatakan Masih, al-mamsuh. Yang kedua Masih, Dajjal, karena dia berjalan di muka bumi, mengelilingi dunia ini, masuk kecuali 4 tempat yang dia nggak bisa masuk, maka dikatakan Masih. Adapun Nabi Isa alaihissalam dikatakan Masih, Isa al-Masih, karena dia membawa kepada petunjuk. Yang kedua, Nabi Isa mengobati orang yang sakit dan sembuh, diusap orang yang sakit, yang buta, dia melek lagi. Kemudian yang kena penyakit belang diusap, sembuh dia. Yang mati diusap, bangun, hidup dengan izin Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Masih. Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati, dia hidup lagi. Dajjal. Jadi beda, ini masih Nabi Isa Masihul Huda, ini Masihul Dhalalah, Masih Dajjal. Dua hadis di atas, kita lanjutkan. Dua hadis di atas menjelaskan disyaratkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara ini. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga tasyahud akhir, tempat untuk berdoa. Jadi dari 2 hadis ini, yang pertama disyaratkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Yang kedua, tasyahud akhir, tempat untuk berdoa. Yang ketiga, menetapkan adanya azab neraka jahanam. Yang keempat, menetapkan tentang adanya azab kubur. Yang kelima, menetapkan adanya fitnah hidup dan mati. Yang keenam, fitnah yang besar lah, fitnahnya Dajjal. Jadi ketika kita ingin menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama berlindung diri dari fitnah Dajjal dengan membaca ini setiap kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, untuk menghindari diri fitnah Dajjal, menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda, afwan. Jadi man hafidha 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima min Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Ini bisa dilihat dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Jadi kita dianjurkan untuk hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan ini hafal, disebutkan hafal. Ada riwayat menyebutkan akhir surah Al-Kahfi, tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayatnya syadz, ganjil riwayatnya. Yang sahih, yang terpelihara yaitu awal surah Al-Kahfi, bukan 10 ayat di akhir, bukan, awal. Dikuatkan dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul Kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendapati atau bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah beberapa ayat pada awal surah Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Ini riwayat Muslim dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Hadis ini sahih. Jadi 2 hadis ini menjelaskan
bahwa kita dianjurkan untuk menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan seandainya kita hafal dan pada saat itu kita mengalami masa keluarnya Dajjal, kita bisa membacakan 10 ayat ini. Itu akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Yang ketiga, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menukilkan perkataan Qadhi Iyad berikut ini. Kata beliau, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah Ahlussunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Artinya ada wujudnya, sebab ada kelompok yang tidak percaya dengan Dajjal, apakah itu Mu'tazilah maupun yang lainnya, nggak percaya dia. Jadi kalangan-kalangan yang menolak ini ya Khawarij, Jahmiyah, dan juga Mu'tazilah. Kata Al-Qadhi Iyad, dilanjutkan di sini oleh Imam Nawawi, kata Qadhi Iyad, Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Itu Dajjal ini, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Dajjal ini seolah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, sungai-sungai, surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka terjadilah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian Dajjal itu akan dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Allah SWT menguatkan orang yang beriman. Ini menjadi madhab Ahlussunnah dan seluruh ahli hadis, fikih dan nadhar. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari dan menentang dari kalangan Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kalangan Mu'tazilah. Ini dalam kitab Syarah Muslim. Ya, sampai di sini kajian kita berkaitan dengan fitnahnya Dajjal. Ini kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Pembahasan kita masih membahas tanda-tanda kiamat yang besar karena dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, maka kita bahas dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.